الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آل الأبرار وأصحاب الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah itu, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahmakumullah. Salah satu fenomena yang sebenarnya sangat memprihatinkan, tetapi sayangnya tidak disadari oleh sebagian besar kaum muslimin hari ini adalah dengan menyebarnya dan melimpahnya sumber-sumber informasi, termasuk rujukan-rujukan untuk mempelajari Islam melalui media sosial, melalui Google, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Banyak kaum muslimin menganggap bahwa mempelajari Islam cukup dengan menggunakan sarana-sarana tersebut. Sebagaimana dahulu sebelum media-media ini muncul, sebahagian kaum muslimin atau banyak kaum muslimin merasa cukup mempelajari Islam dengan sekadar membaca buku. Padahal para ulama dari sekian ratus tahun yang lalu telah mengingatkan bahwa salah satu kaidah yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam menjalankan kewajiban mempelajari Islam dan menuntut ilmu adalah bahwa ternyata menuntut ilmu itu wajib dengan wasilah berguru kepada para ulama. Itulah diantaranya ditegaskan oleh Fadilatul Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam kitab beliau Ad-Da'wah Qawaid wa Usul, sebuah kaidah yang sangat masyhur. Nahnu tilmidh imam, la tilmidh kitab. Bahwa seorang muslim itu dalam proses dia mempelajari Islam harus berguru kepada imam, berguru kepada ustaz, berguru kepada ulama. La tilmidh kitab. Tidak boleh sekedar menjadi murid dari buku. Tidak cukup hanya sekedar membaca buku. Apalagi hari ini tidak cukup dengan sekedar menonton YouTube, menonton di Facebook, Instagram, TikTok atau apapun sarana yang lain. Setidaknya ada 5 alasan, ma'asyal muslimil hadirin rahmakumullah, kenapa seorang muslim ketika mempelajari Islam wajib berguru kepada ulama. Pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahla dzikir. Ahla dzikir itu ulama menjelaskan maksudnya adalah ahlul ilm. Maksudnya adalah ulama. Fas'alu ahla dzikir artinya bertanyalah kepada ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu.
Maka ketika Rasulullah SAW tegaskan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, itu artinya adalah kewajiban untuk selalu berinteraksi dengan ulama, belajar kepada ulama. Dan Rasul tegaskan, sebagaimana kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sabda, innal ulama warathatul anbiya, sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih, riwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasul tegaskan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasa'alu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu itu secara langsung serta merta ilmu hilang dari kehidupan manusia, tidak. Walakin biqabdil ulama, tetapi Allah ambil ilmu itu berangsur-angsur sedikit-sedikit dengan wafatnya, gugurnya, meninggalnya, syahidnya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, sampai apabila suatu ketika tidak lagi ada seorang alim pun hidup di tengah-tengah manusia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia kemudian akan mengambil sebagai pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memahami agama, orang yang tidak mengerti agama. Fasa'alu, lalu mereka bertanya kepada para pemimpin yang bodoh itu, fa'aftau bighairi 'ilm, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ma'asyar muslimil hadirin rahmatullah. Yang kedua, yang menjadi alasan kenapa kita wajib berguru dengan ulama, berinteraksi dengan ulama, adalah karena interaksi dengan ulama itu merupakan cara yang paling aman untuk membuat kita terjauh, terselamatkan dari kesesatan dan kekeliruan. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah disebutkan bahwa apabila seseorang berguru langsung, bertemu dengan ulama, talaqi dengan ulama, bergaul dengan ulama, hadir di majlis-majlis ulama, berhadap-hadapan langsung, maka itulah cara yang paling aman untuk membuat seseorang terbebas, terselamatkan, diselamatkan oleh Allah dari kesesatan dan kekeliruan. Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab yang sangat masyhur, kitab Ta'limul Muta'allim, pernah menegaskan bahwa ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu: zaka'un wa hirsun wa istibaratun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuluz zaman. Ada 5 syarat wajib seseorang untuk mendapatkan ilmu. Pertama, zaka', kecerdasan. Yang kedua, hirsun, keinginan yang kuat. Yang ketiga, istibarah, kesabaran. Yang keempat, bulghah, bekal. Yang kelima, irsyadu ustaz, bimbingan dari ulama, bimbingan dari seorang guru yang alim, yang wara', yang zuhud, yang takwa. Lalu kemudian yang keenam, tuluz zaman, waktu yang lama. Inilah kemudian wasilah yang mestinya direguk oleh umat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Maka di antara wasilah yang wajib dipenuhi itu adalah musahabatul ulama, senantiasa berinteraksi dengan para ulama. Dan inilah pula yang terus diupayakan oleh sebahagian musuh-musuh Islam hari ini untuk dijauhkan. Ada sebahagian orang mengajak umat kembali kepada Islam dengan sekedar langsung mempelajari Quran dan Sunnah tanpa berguru pada ulama. Ini jelas merupakan sesuatu yang mustahil, sesat sekaligus menyesatkan. Yang ketiga, ma'asyar muslimil hadirin rahimakumullah, adalah bahwa di dalam Islam mencari ilmu bukan sekedar menambah informasi atau mengumpulkan referensi. Di dalam Islam, ilmu adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah wasilah untuk semakin taqarrub kepada Allah. Ilmu adalah sarana untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu dan fungsi itu tidak mungkin dijalankan oleh buku,
tidak mungkin dijalankan oleh YouTube, tidak mungkin dijalankan oleh Facebook, Instagram, TikTok atau sana yang lainnya. Buku tidak bisa menegur kita ketika kita salah. Buku tidak bisa menasihati kita ketika kita menyimpang dan seterusnya. Hanya seorang alim, seorang guru, seorang ustaz, seorang ulama yang akan mau menasihati muridnya, mengingatkan muridnya, mendoakan muridnya, memberikan irsyad dan tazkirah kepada muridnya apabila menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi tarbiyah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran sebagai misi dari kenabian yang diwariskan kepada para ulama. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan terus mengajarkan kitab, menanamkan nilai-nilai dari kitab itu, kitabullah itu, wahyu Allah itu, Al-Quran itu kepada dada orang-orang beriman untuk membuat mereka semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin wal hadirin rahimakumullah. Yang keempat, alasan kenapa kita harus terus berinteraksi dengan ulama dan mempelajari Islam hanya boleh biwasilatil ulama, dengan berguru dan berwasilah dan berinteraksi dengan para ulama, adalah karena ini sesungguhnya memang merupakan tabiat dari seluruh ilmu. Silahkan sebutkan seluruh jenis ilmu, sains, teknologi, fisika, matematik, kimia, biologi, atau ilmu apapun, hanya mungkin dipelajari oleh orang-orang yang berguru kepada orang-orang yang ahli, yang telah lebih dahulu mempelajarinya. Kalaupun kemudian kita mengenal ada fenomena orang-orang otodidak yang mencoba belajar sendiri, mencari sendiri, bereksperimentasi sendiri dan seterusnya, maka sejarah telah mencatat bahwa orang-orang model ini sangat potensial terjerumus di dalam pencariannya yang justru kemudian mengantarkan mereka pada kesesatan. Apalagi ketika mereka merasa cukup dengan sekedar melakukan apa yang mereka perbuat itu tanpa kemudian hadir di majelis-majelis ilmu, maka semangat otodidak itu bukannya mendatangkan kebaikan, malah bisa justru menyebabkan terjadi mudarat dan bahaya di tengah-tengah umat. Yang kelima, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, yang menjadi dalil, menjadi alasan kenapa orang-orang beriman ketika mempelajari Islam harus berguru kepada ulama, adalah karena inilah yang menjadi cara yang paling efektif dan efisien membuat seseorang mempercepat perjalanannya untuk mencari ilmu. Orang-orang yang berguru kepada ulama tidak perlu harus memulai kembali perjalanan panjangnya mencari ilmu, memulai lagi dari titik nol. Karena dia dipandu oleh orang alim, seseorang yang dengan izin Allah dan pertolongan Allah telah meregup perjalanan mencari ilmu itu sedemikian rupa, yang tinggal kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, sehingga terjadilah kesinambungan proses perkembangan ilmu pengetahuan itu, sebagaimana juga terjadi kesinambungan proses dakwah. Karena bagi orang-orang beriman, ilmu juga sekaligus merupakan wasilah dakwah. Itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahwa syiar ilmu itu dihidupkan di tengah-tengah umat. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang begitu banyak kepada orang-orang yang mau hadir dan bersungguh-sungguh mencari ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu. Maka Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya, berjalan keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di masjid-masjid, di musalla-musalla, di surau-surau. Mereka baca ayat Allah dan mereka pelajari dengan sungguh-sungguh.
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan Allah turunkan ketenangan dan ketentraman batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan turunkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, mereka akan diliputi dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan bahkan Allah akan bangga-banggakan orang-orang itu di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur di banyak masjid-masjid kita telah dihidupkan majelis-majelis ilmu, dihadirkan para ulama untuk mengajarkan kita Quran, hadis, akidah, fikih, sirah, dakwah dan lain sebagainya. Tetapi masih menjadi PR besar kita untuk mengajak kaum muslimin, mengajak saudara-saudara kita menjadikan kehadiran di majelis-majelis ilmu itu bahagian dari kewajiban, bahagian dari kebutuhan hidup. Lihatlah di mana majelis-majelis ilmu kita yang hari ini penuh sesak dihadiri orang-orang yang bersemangat belajar kepada para ulama. Kita hanya menemukan hanya sekali sepekan saja, hanya di hari Jumat saja kaum muslimin bersemangat hadir, itu pun dengan beragam motivasi dan caranya. Maka belum terlambat untuk berjuang bersama-sama, mengajak kaum muslimin, menggerakkan saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita, teman, sahabat, tetangga dan lain sebagainya untuk mengikuti keteladanan yang telah diwariskan oleh orang soleh sebelum kita. Di antara karakter utama kesolehan generasi salafus soleh dahulu yang membuat mereka digelari oleh Allah sebagai khairul ummah, the best community, umat terbaik, adalah karena besarnya cinta mereka terhadap ilmu dan besarnya pengagungan mereka pada para ulama. Dan mudah-mudahan karakter-karakter mulia itu bisa kembali kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat akhir zaman ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.